Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala ashabihi ajmain wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utahe sapane wong iku kala ngucap sapa man subhanallah ing lafaz subhanallah ila akhiriha temukan maring pungkasane subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar tanatharat mongko rontok anu saking man apa al khotoya pira-pira keluputan wa dunuban pira-pira dosa kama tatanatharu kaya yen to rontok apa aurakus sajari pira-pira godhonge wit-witan. Jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa orang yang suka membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan kalau mau sempurna ditambahi lagi, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka dosa-dosanya rontok, luruh sebagaimana rontoknya dedaunan di pohon. Ya. Jadi ingat 1,000 words ini. Sekali ngomong rontok satu daunnya. Iya, selesai filmnya. Kalau ini ini dosanya yang rontok. Jadi kalau orang membaca subhanallah, membaca tasbih, Allah merontokkan dosa-dosanya sebagaimana Allah merontokkan daunan dari pepohonannya. Maka jangan enggan ya, jangan segan-segan banyak baca tasbih. Maqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mante sapane kala ngucap sapa subhanallah rabbiyal azim. Subhanallah rabbiyal azim. Maha suci Allah rabbiyal azim, Tuhan yang maha agung. Hurisat moko den tandur lahu kanggung man pihak kelawan subhanallah rabbiyal azim. Apa sajaratun wit-witan fil jannati ing dalem swarga. Jadi kalau orang mengucap subhanallah rabbiyal azim itu dia dapat tanaman satu di surga. Boleh nggak saya bacanya subhanallahil azim? Boleh. Apalagi kalau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim tambah banyak berarti tanamannya. Nah, jadi mari kita menanam di surga. Nah, caranya baca subhanallah rabbiyal azim. Itu nanam tanaman di surga. Nanti buahnya metik saat sudah dimasukkan ke sana. Amin ya rabbal alamin. Wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah pagi-pagi dan petang-petang. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi sapa kala ngucap subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah kang maha tinggi. Wa faro mongko ngapura sapa Allah lahu kanggo man wa adkhala lan nglebokaken sapa Allahu ing man al jannata ing swarga. Jadi kalau orang suka menulis subhana rabbiyal a'la, diampuni dosanya, dimasukkan surga. Kalau orang sujud itu yang dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau rukuk ini baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi ada hadis yang tanpa lafaz wa bihamdi, ada hadis yang pakai lafaz wa bihamdi. Karena itu dibaca aja semuanya biar sempurna. Kadang-kadang ada yang nggak mau baca wa bihamdihnya. Iya, subhana rabbiyal a'la saja, terus azim saja. Ya enggak apa-apa, terserah dia. Ya, tapi kalau mau sempurna bacalah lengkap subhana rabbiyal a'la bihamdi subhanallah. Karena ada hadisnya kalimatani khafifatani saqilatani fil mizan khafifatani fil lisan saqilat fil mizan subhana rabbiyal azim subhanallah fil azim subhanallah wa bihamdi. Jadi ini hanya perkara penyempurnaan. Jadi kalau ada sahabat mengatakan oh Nabi membaca subhana rabbiyal a'la. Ada sahabat mengatakan Nabi membaca subhana rabbiyal a'la bihamdi. Nah, maka yang diambil lengkapnya. Ya.
Adapun sanad itu tidak menentukan mana yang lebih baik. Sanad tidak menentukan mana yang lebih baik. Sanad hanya menentukan mana yang lebih kuat, bukan mana yang lebih baik. Apa maksudnya ya? Ini sanadnya lebih kuat yang Subhan Rabbil A'la. Ya, tidak apa-apa, sanadnya lebih kuat, tapi tidak berarti lebih sempurna. Karena sanad lebih kuat itu belum tentu lengkap matanya. Tanaman di surga itu buat apa, Pak? Di surga kan kita udah nggak perlu tanaman lagi, Pak. Itu kan menunjukkan bahwa kita punya tabungan di sana. Berarti kita bisa ke sana gitu. Iya. Sama dengan kalau orang barang siapa membangunkan masjid di dunia, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. Nah, bangun rumah di surga. Apa gunanya bangun rumah di surga? Udah pasti dapat rumah. Ya. Kan? Ngapain lagi kita bikin rumah di surga? Itu menunjukkan tingkatannya nanti berarti lebih tinggi, lebih utama, dapat keutamaan yang lebih. Surga itu juga bertingkat-tingkat. Semakin banyak amalnya, semakin tinggi tingkatannya. Dan jangan sungkan-sungkan kumpul dengan tingkatan yang lebih tinggi. Nah, ada yang, jangan terlalu banyak beramal lah, nanti kita kumpulnya sama orang-orang yang alim, nanti sungkan di sana, nggak enak gitu. Nanti nggak bisa kumpul sama yang kita ini gitu. Ya jangan begitu. Tetaplah beramal yang banyak supaya dapat tingkatan surga yang lebih tinggi. Maqala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasbih yajlibur rizqa. Tasbih itu menarik rezeki. Nah, ya. Jadi ternyata jurus menarik rezeki itu selain istighfar adalah juga membaca tasbih. Apa baca tasbih? Ya subhanallah. Oh, itu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, zikir. Bahasa sampai sama zikir bersama. Iya. Oh, sama. Ya. Tasbih itu sebagian dari zikir. Oh. Jadi berarti kemarin kita baca apa? La ilaha illallah 100 kali sehari, baca sholawat 100 kali sehari, baca istighfar 100 kali sehari, baca tasbih juga 100 kali sehari. Banyak sudah amalan kita. Nah, banyak. Berapa lama tuh, Mas? 100 kali itu kira-kira berapa? Paling semenit. Apalagi di rap. Sambil main komputer juga selesai itu. Sambil ngerjain tugas, maksudnya bukan main game. Sambil ngerjain tugas. Main game juga. Kalau baca tasbih juga dapat pahala, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang suka ada gini, anjrit katanya gitu. Nah, itu bukan zikir itu. Zikir itu yang baik-baik. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatane utawi kalimat loro khafifatani kang enteng, apa kalimatane alal lisani ing atase lisan, sakiratani kang abot, apa kalimatane fil mizani ing dalam timbangan akhirat, habibatani kang dicintai, disenengi, apa kalimat ilar rahman maring zat kang moho welas asih, yaiku Gusti Allah Subhanahu wa taala, yaiku kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini ada sebutkan di sini. Makanya di intinya makanya diajarkan itu di di sholat orang mesti membaca tasbih, rukuk baca tasbih, sujud baca tasbih. Itu Bagaimana kalau baca tasbihnya cuma subhanallah saja? Ya enggak apa-apa, lebih lengkap, lebih baik. itu dalam mengamalkannya itu, Bah. Ya. Selain waktu sholat, itu Ya. apa lebih utama sewaktu sholat itu bagaimana sih, Bah? Ya setiap waktu boleh dilakukan. Zikir itu kan boleh kapan saja. Ya, kalau zikir lisan itu Anda kecualikan ketika di tempat-tempat yang tidak pantas, misalnya di toilet, di kamar mandi, ya jangan. Tapi kalau selain itu anytime, kapan saja berzikir. Nggak usah punya wudhu, Bah, ya? Tidak harus punya wudhu. Orang ngaji Quran aja tidak harus punya wudhu. Nggak harus punya wudhu, Bah? Nggak harus punya wudhu. Nggak harus. Kalau megang mushaf itu harus punya wudhu.
Ya kan ngaji harus pegang mushaf. Musafnya ini Pak. Kan tidak mesti Digital. megang mushaf. Oh, itu mushaf bukan ya? Bukan. Bukan. Yang mushaf itu apa? Mushaf Quran. Oh, Quran. Kalau Quran ada terjemahannya sebut mushaf apa bukan? Ya itu namanya terjemahan Al-Quran. Bukan mushaf. Ya tergantung, kalau terjemahannya lebih banyak dari terjemahan dan perintilannya lebih banyak dari Al-Qur'annya, ya tidak bisa disebut mushaf Al-Qur'an. Boleh, tidak berwudu. Boleh. Tapi Pak itu kalau kita Tapi yang lebih baik tetap punya wudu. ya. Tapi kalau masalah pakaian lah gimana? Mas saya lagi pakai celana pendek gitu misalnya gimana? Oh ya, namanya itu kurang adab. Kalau Quran namanya kurang ajar, kurang adab. Kalau ngaji Quran ya harus ada adabnya. Kalau bisa ya menutup aurat, kemudian tidak tiduran, duduk begitu. Tapi kalau zikir sambil tiduran tidak apa-apa. Faida qadaitu sholatu fadkhuluha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kamu sudah selesai sholat, kamu boleh zikir loh, mau tiduran, mau duduk, mau berdiri. Kalau menghafal Pak Daud di tiduran sambil kita baca itu boleh nggak Pak Daud? Oh boleh menghafal. Bedanya dengan yang nggak boleh duduk dengan Ya kan membaca ya, membaca niatnya membaca itu ada adabnya. Menghafal itu niatnya itu untuk, tapi menghafal tetap adabnya juga serius gitu. Menghafal kan kalau nggak serius ya gimana mau hafal? Nanti kalau tiduran ketiduran Pak nanti. justru karena seriusnya Pak ini Terus, apa? Apalagi sambil nyandar lah, nyandar boleh, nyandar. Jangan tiduran lah, nyandar. Udah cepat tidur maksudnya, Pak. Biar cepat tidur. Kalau biar cepat tidur gampang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya. Ah, tidur tuh. Tapi jangan niatan untuk cepat tidur, niatnya tetap niat zikir. yang tadi tidur la ilaha illallah tuh khawatirnya kalau ada beberapa yang bilang kalau mau tidur jangan bilang la ilaha illallah, khawatirnya pas bilang la ilaha pas nah itu gimana? Ya enggak lah. Tetap aja pasti diselesaikan oleh lisannya, walaupun matanya sudah terpejam. Nggak usah khawatir Pak Jendro. Harus kita latihan, makanya yang latihan itu yang bahaya. Ya, harus latihan. Jadi jangan lupa ada hal-hal yang amalan-amalan yang kecil yang ringan, tapi pahalanya itu besar. Yang tidak kita duga-duga, yaitu zikir. Zikir itu kan amalannya ringan, tidak berat. Tidak seperti orang pergi haji berat, tidak seperti orang harus berangkat sholat subuh ke masjid berat. Zikir kan ringan, ringan sekali ya. Tapi pahalanya luar biasa. Efeknya juga besar. Apalagi kalau 18.000 ya, Pak. Apalagi kalau 16.000, 18.000, wah sudah mantap itu udah. Sisinya lebih besar ya Pak. Sisinya lebih besar. 4.500 cc. Ini 16.000 cc. Ada lagi yang mau ditanya? Udah terusin. Kan bertanya setelah terus ini sudah selesai yang tadi. Terusin, Pak. Babnya sudah selesai soalnya ini. Oh, sudah selesai. Mau nyambung ke bab berikutnya. Oh, jadi bab zikir udah tamat nih. Oh ya, Masih zikir juga besok? enggak. Enggak, oh enggak besok. Zikir part 2. Hah? Zikir part 2. Jadi kalau begitu gini, Pak. Ya, Kan ini udah selesai ya, begitu ya. Berarti ikhtisarnya aja, kemarin itu apa aja, Pak? Biar kita mengingat kembali. Karena kalau sekarang udah hari kesian istighfar udah kelewat nih kayaknya nih. ya. Ikhtisar itu apa ya? Ringkasan ya. Ringkasan, summary. Ya, summary-nya sudah disampaikan berkali-kali ya. Baca la ilaha illallah 100 kali, baca selawat 100 kali, baca istighfar 100 kali, baca tasbih 100 kali. Ah, itu ringkasannya. Sama ini satu lagi. Nah, ada lagi
Ini sambil cerita ini dongeng. Yang silat tadi. Satu ketika sampailah berita ke rumahnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW itu baru saja menerima banyak hadiah karena pasukannya baru saja menang perang. Jadi banyak jariah itu budak pembantu. Terus Sayyidah Fatimah itu diskusi sama suaminya Ali bin Abi Thalib. Perlu diketahui bahwa Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ini orang yang hidupnya sangat sederhana. Sangatnya banyak ya, sangat sederhana. Kadang sehari makan, kadang sehari nggak makan. Jadi sederhana sekali hidupnya. Karena kerjanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu serabutan. Kerjanya serabutan. Bukan orang yang punya pekerjaan tetap levelnya tinggi gitu, enggak. Nah, karena beban kerjanya itu lumayan karena anaknya kan ada punya anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ada anak Zainab. Nah, Fatimah itu usul gimana kalau minta jariah kepada Nabi Muhammad SAW, minta pembantu lah gitu. Bagian dari rampasan perang. Datanglah ke Nabi Muhammad SAW. Terus karena malu mau ngomong sendiri, ngomongnya ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, terus diantar sama Aisyah disampaikan. Apa jawabnya Nabi SAW? Itu orang yang masih butuh masih lebih banyak orang yang masih butuh, masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Ini barang-barang rampasan ini mau kujual semua, hasilnya dibagikan pada fakir miskin yang lebih membutuhkan. Kamu kayaknya nggak usah dulu deh. Coba tuh anak perempuan ya tersayang minta jariah nggak dikasih sama bapaknya. Itu pendidikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu lumayan keras itu. Terus pulang lah, namanya juga nih nerima saja. Pulang, waduh nggak dapat ini jariah ini. Juga nggak dapat bagian rampasan perang juga nggak dapat. Nah pas malam-malam udah selesai itu dibagi semua oleh Nabi SAW. Nabi SAW mampir ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Nah waktu itu mereka sudah sedang posisi tiduran, gitu. Posisinya tiduran. Nah ketika Nabi datang bangunlah ini orang. Karena biasanya kalau Nabi datang itu bangun nyambut itu Sayyidah Fatimah itu. Sayyidah Fatimah dikata Nabi, tidak usah bangun dah, biarkan kalian tiduran aja. Nah, tiduran terus Nabi duduk. Terus Nabi itu mengatakan begini, saya itu bukannya tidak mau ngasih kalian jariah atau rampasan perang. Bukan begitu. Tapi saya mau ngasih kalian yang lebih baik dari itu. Apa yang lebih baik dari itu? Terus dikasih kata Nabi, kalau sebelum tidur bacalah subhanallah 33 kali, bacalah alhamdulillah 33 kali, bacalah Allah Akbar 33 kali. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah yang aku berikan padamu malam ini. Udah terus tinggal pulang sama Nabi. Jadi begitu Nabi itu luar biasa kepada Sayyidina Ali dan Fatimah dalam mendidiknya. Maka bertasbih itu termasuk di situ kan baca tasbih subhanallah, kemudian baca tahmid alhamdulillah, baca Allahu Akbar. Ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah itu dongengnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari kita tutup.